Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 15 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menyatakan karakter-Mu kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 15 April 2026, yang berjudul Karakter yang akan dikenali dunia. Ayat inti terdapat dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Adalah tujuan Allah untuk menyatakan melalui umatnya prinsip-prinsip kerajaannya, agar dalam hidup dan karakter mereka prinsip-prinsip ini dapat dinyatakan. Ia ingin memisahkan mereka dari kebiasaan, adat, dan praktik dunia. Dengan memandang kebaikan, kemurahan, keadilan, dan kasih Allah yang dinyatakan dalam gerejanya, dunia akan memiliki gambaran tentang karakternya. Dan ketika hukum Allah demikian dicontohkan dalam kehidupan, bahkan dunia akan mengakui keunggulan mereka yang mengasihi, takut, dan melayani Allah di atas segala bangsa lain di dunia. Umat Masehi Advent hari ke-7 lebih dari semua orang seharusnya menjadi teladan kesalehan, kudus dalam hati dan dalam percakapan. Kepada mereka telah dipercayakan kebenaran yang paling khidmat yang pernah diberikan kepada manusia fana. Setiap pemberian kasih karunia, kuasa dan kemampuan telah disediakan dengan limpah. Mereka menantikan kedatangan Kristus yang segera di awan-awan. Jika mereka memberi kesan kepada dunia bahwa iman mereka bukanlah kuasa yang menguasai hidup mereka, hal itu sangat tidak menghormati Allah. Karena semakin kuatnya kuasa pencobaan setan, masa di mana kita hidup penuh bahaya bagi anak-anak Allah, dan kita perlu terus belajar dari guru besar agar setiap langkah kita diambil dengan pasti dan benar. Adegan-adegan yang menakjubkan sedang terbuka di hadapan kita, dan pada waktu ini suatu kesaksian hidup harus dinyatakan dalam kehidupan mereka yang mengaku umat Allah, sehingga dunia dapat melihat bahwa di zaman ini, ketika kejahatan merajalela di segala sisi, masih ada umat yang menyingkirkan kehendak mereka sendiri dan berusaha melakukan kehendak Allah, umat yang dalam hati dan hidupnya tertulis hukum Allah. Pikiran mereka harus murni, kata-kata mereka luhur dan membangun. Agama Kristus harus terjalin dengan segala sesuatu yang mereka lakukan dan katakan. Mereka harus menjadi umat yang disucikan, dimurnikan, kudus, yang menyampaikan terang kepada semua orang yang mereka temui. Adalah tujuan Allah agar dengan mencontohkan kebenaran dalam hidup mereka, mereka menjadi pujian di bumi. Kasih karunia Kristus cukup untuk mewujudkan hal ini. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Allah berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada Raja Mesir yang terdapat dalam Keluaran 7 ayat 16 yang berbunyi, "Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan." Apakah yang dimaksudkan dengan beribadah kepada Allah dan mengapa harus ke padang gurun? Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 9 paragraf 3.
Allah berkehendak untuk memisahkan umat-Nya dari dunia dan mempersiapkan mereka untuk menerima firman-Nya. Dari Mesir, Ia membawa mereka ke Gunung Sinai, di mana Ia menyatakan kemuliaan-Nya kepada mereka. Di sana tidak ada apapun yang menarik indera mereka atau mengalihkan pikiran mereka dari Allah. Dan ketika banyak orang memandang gunung-gunung tinggi yang menjulang di atas mereka, mereka dapat menyadari kehinaan diri mereka sendiri di hadapan Allah. Di samping bebatuan ini yang tak tergoyahkan kecuali oleh kuasa kehendak ilahi, Allah berkomunikasi dengan manusia. Jadi, beribadah yang dimaksudkan adalah untuk mendengarkan firman Allah dan dibawa ke padang gurun agar perhatian dan pikiran bangsa Israel tidak terganggu dan bisa memperhatikan Allah berbicara kepada mereka. Firman apa yang Allah sampaikan? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, agar firman-Nya selalu jelas dan gamblang dalam pikiran mereka, Ia menyatakan di tengah guntur dan kilat, serta dengan keagungan yang dahsyat hukum yang telah Ia berikan di Eden, dan yang merupakan salinan dari karakter-Nya. Dan firman itu ditulis di atas loh batu oleh jari Allah. Demikianlah kehendak Allah yang tak terbatas dinyatakan kepada umat yang dipanggil untuk memberitakan kepada setiap bangsa, suku, dan bahasa, prinsip-prinsip pemerintahannya di sorga dan di bumi. Firman yang disampaikan adalah hukum Allah, yang adalah salinan karakter Allah, agar karakter Allah menjadi bagian bangsa Israel, dan melalui karakter ilahi tersebut, bangsa Israel dipanggil untuk kabarkan prinsip-prinsip pemerintahan Allah kepada semua bangsa. Hal yang sama menjadi bagian kita, umat-umat Allah. Masih dalam bab yang sama dikatakan dalam halaman 10 paragraf 1. Untuk pekerjaan yang sama, Ia telah memanggil umat-Nya di generasi ini. Kepada mereka Ia telah menyatakan kehendak-Nya, dan dari mereka Ia menuntut ketaatan. Di hari-hari terakhir sejarah bumi ini, suara yang berbicara dari Sinai masih berkata kepada manusia, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Pada saat hukum Allah menyatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, artinya jangan ada karakter lain selain karakter yang Allah nyatakan kepada umat-umat-Nya. Sebab dengan mengikuti Allah lain artinya mengikuti perintah-perintah Allah lain tersebut. Dan hal itu tentunya membentuk karakter manusia menjadi serupa dengan karakter Allah lain itu. Setiap berhala yang berkuasa dalam hidup kita akan menuntun kita untuk menentang akan hukum Allah. Berhala-berhala tersebut akan menggantikan karakter Allah dalam hidup kita dengan karakter si jahat. Akhirnya tujuan Allah untuk menyatakan karakternya kepada dunia melalui kehidupan kita menjadi sirna. Dunia tidak lagi mengenal karakter Allah, sebab umat-umat Allah sudah serupa dengan dunia. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 113 paragraf 2. Adalah tujuan Allah untuk menyatakan melalui umat-Nya prinsip-prinsip kerajaan-Nya, agar dalam hidup dan karakter mereka prinsip-prinsip ini dapat dinyatakan. Ia ingin memisahkan mereka dari kebiasaan, adat, dan praktek dunia. Dengan memandang kebaikan, kemurahan, keadilan, dan kasih Allah yang dinyatakan dalam gereja-Nya, dunia akan memiliki gambaran tentang karakternya. Dan ketika hukum Allah demikian dicontohkan dalam kehidupan, bahkan dunia akan mengakui keunggulan mereka yang mengasihi, takut, dan melayani Allah di atas segala bangsa lain di dunia. Dan umat-umat yang dimaksudkan adalah umat Masehi Advent hari ke-7. Renungan pagi hari ini lanjutkan dalam Maranatha halaman 113 paragraf 3. Umat Masehi Advent hari ke-7 lebih dari semua orang seharusnya menjadi teladan kesalehan, kudus dalam hati dan dalam percakapan. Kepada mereka telah dipercayakan kebenaran yang paling khidmat yang pernah diberikan kepada manusia fana. Setiap pemberian kasih karunia, kuasa dan kemampuan telah disediakan dengan limpah. Mereka menantikan kedatangan Kristus yang segera di awan-awan. Karenanya penting sekali bagi umat Advent untuk menyembah Allah yang benar. Sebab karakter Allah yang benar yang harus kita nyatakan kepada dunia. Nah, perhatikan siapa Allah yang dinyatakan oleh 10 hukum Allah. Patriarchs and Prophets halaman 305 paragraf 1 berkata, Yehova menyatakan dirinya bukan hanya dalam keagungan yang menakutkan sebagai hakim dan pemberi hukum, tetapi juga sebagai pelindung yang penuh belas kasihan bagi umat-Nya.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dalam pekabaran renungan pagi tanggal 10 April 2026 yang lalu, kita sudah lihat dan baca, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Yehova berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 305 paragraf 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yehova yang kekal, yang ada dengan sendirinya, yang tidak diciptakan. Dialah sumber dan pemelihara segala sesuatu, satu-satunya yang berhak menerima penghormatan dan penyembahan tertinggi. Manusia dilarang memberikan tempat pertama dalam kasih sayang atau pelayanannya kepada objek lain. Jadi, hukum pertama menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang harus kita sembah adalah Yehova, yaitu Allah Bapa. Tetapi gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 yang sekarang ini sudah menyembah Allah lain, yaitu Trinitas. Allah Bapa di dalam Trinitas bukanlah satu-satunya pribadi yang disembah. Allah Bapa hanya sepertiga di dalam Trinitas. Karenanya, umat Mahasiswa Advent hari ke-7 di zaman sekarang ini gantinya menerima karakter Allah Bapa, mereka menerima karakter Trinitas. Dan dalam karakter Trinitas tersebut ada terang dan ada kuasa besar, tetapi tidak ada kasih yang manis, tidak ada sukacita, dan tidak ada damai. Sebab bukan Kristus yang mengerjakan perubahan karakter dalam para penyembah Trinitas, tetapi Allah Roh yang bukan Yesus dan bukan Bapa. Padahal renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 113 paragraf 5. Adalah tujuan Allah agar dengan mencontohkan kebenaran dalam hidup mereka, mereka menjadi pujian di bumi. Kasih karunia Kristus cukup untuk mewujudkan hal ini. Untuk menghidupkan kebenaran firman Allah, yaitu karakter Allah, bukan atas kuat kuasa diri kita. Allah sediakan kasih karunia anaknya bagi kita, dan itu cukup untuk kita. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Rohnya Yesus. Sebab rohnya Yesuslah yang mengerjakan perubahan karakter dalam hidup kita, sehingga melalui kehidupan kita, karakter Allah dikenal oleh dunia. Oleh sebab itu, sembahlah Allah Bapa di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Untuk kami menjadi perwakilan-Mu, untuk kami menyatakan karakter-Mu, ya Bapa, kepada dunia. Dan satu-satunya cara untuk menyatakannya adalah dengan menuruti firman-Mu. Dan untuk menuruti firman-Mu kami harus memiliki kuasa, yaitu kasih karunia Kristus bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab rohnya Kristuslah, kasih karunia Kristus, dan itulah yang memampukan kami menuruti firman-Mu, yaitu hukum-Mu, dan dengan demikian karakter-Mu nyata dalam hidup kami, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, kaum, dan bahasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.